Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan guru tertentu piloting 3 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Desi Umar. Saya mengajar di UPT SD Negeri 141 Minangkabau, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luhuk Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu piloting tahap 3 tahun 2024 di LPTK Universitas Islam Makassar dengan program studi pendidikan bahasa Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 2408693158. Saya akan melakukan uji kinerja di UPT SD Negeri 141 Minangkabau. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah siap, gerak. Lancang depan, gerak. Tegap, gerak. Oke, dan ketua kelas di mana? Silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Pagi ini semuanya sudah sarapan?
Tentang teks deskripsi. Sekarang ibu mau tanya apa itu teks deskripsi? Masih ada yang ingat ya? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara terperinci, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami sendiri hal yang dideskripsikan. Oke, ada yang lainnya? Ibu, Ya. teks deskripsi menggambarkan atau menunjukkan suatu jelas dan rinci, membedakan kata intinya sehingga membaca seolah-olah dapat merasakan apa yang digambarkan. Menggunakan kata sifat untuk menggambarkan kondisi, menggunakan kata kerja transitif untuk menyampaikan informasi, menggunakan kata kerja bersama untuk mengungkapkan hal. Oke, itu adalah pembelajaran kita yang teman. Tepuk tangan untuk temannya. Siapa yang ada hobinya? Ibu, Yaski? Menulis ya. Menulis ada lagi. membaca, Membaca. berenang, Berenang ada yang lainnya. apa? Bulu tangkis. Sekarang aku mau tanya, kira-kira di zaman yang sekarang ini, yang serba canggih, yang modern, ada internet, ada Facebook, kira-kira zaman sekarang masih berfungsi tidak itu surat? Masih. Ya, masih berfungsi. Ada yang tahu contohnya apa? Surat izin ke sekolah. Surat izin Ke sekolah. Surat juga menjadi salah satu media untuk mengekspresikan diri kalian melalui surat. Misalnya kalian menulis surat kepada teman kalian melalui surat. Oke, sekarang kita akan lihat tujuan pembelajaran kita hari ini tentang apa? Tujuannya adalah, kita baca sama-sama ya. Tujuannya adalah nomor 1, memahami yang keduanya yang selanjutnya adalah contoh surat pribadi. Perhatikanlah nomor 1 itu tentang tanggal surat. Yang kedua tentang nama dan alamat penerima surat. Yang ketiga tentang nama pengirim surat. Mana itu yang nama pengirim surat? Ada yang bisa tunjukkan yang mana? Ibu, silakan. Mana itu nama pengirim surat? Yang mana Bu? Ya, yang ini nomor 3-nya, nama pengirim surat. Selanjutnya kalimat pembuka surat. Ada kalimat pembuka surat. Kalian tahu contohnya kalimat pembuka surat kayak bagaimana? Ibu, Yaski? Hai, apa kabar? Hai, apa kabar? Itu adalah contoh kalimat pembuka surat. Tentunya hobinya saat ini, hobinya Iba adalah menulis surat. Hai Cia, apa kabarmu hari ini? Apakah hobimu masih tetap sama? Itu adalah contoh dari isi surat. Yang berikutnya adalah 6 kalimat penutup surat. Itu kalimat penutup surat. Siapa yang tahu? Misalnya, terima kasih, sampai jumpa, itu adalah penutup surat. Yang terakhir adalah salam penutup. Misalnya contohnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya tentang pembelajaran surat. Menulis surat itu perlu dan seru. Siapa ya yang masih menulis surat di zaman bawah ini? Kan udah ada WhatsApp, Instagram, SMS email. Apa perlunya tahu gimana cara menulis surat? Nah, mungkin begini ya pikiran kamu kalau melihat hobi menulis surat. Bukan benar loh. Menulis surat itu ilmu yang perlu dikuasai dan menulis surat bisa jadi kegiatan yang seru dan menyenangkan juga. Bisa. Surat pribadi memang sudah jarang banget dikirim. Kalau menerima SMS aja udah senang. Bayangkan, yang menerima surat pribadi pasti mendapat kejutan yang menyenangkan. Nah,
segala macam. Surat dapat digunakan untuk mengajukan permohonan, menyampaikan pemberitahuan, dokumentasi tertulis, dan alat promosi. Secara umum, surat dibagi menjadi dua jenis, yaitu surat resmi atau surat dinas, dan surat tidak resmi atau surat pribadi. Kita bahas surat pribadi ini yang cepat. Kedua, tugas surat dibuat. Ketiga, nomor surat, berisi nomor surat, kode surat, surat dibuatkan, nomor surat, meninggalkan pengaturan dan mengelompokkan surat. Keempat, lampiran, berisi jumlah dokumen tambahan yang dikirimkan bersama surat. Ketika jumlah lampiran yang disertakan kurang dari 10, maka ditulis dengan huruf. Kelima, perihal, yaitu isi atau tujuan pokok surat, misalnya permohonan izin, pemberitahuan, atau undangan. Oke, bagaimana video pembelajaran ini? Video pembelajaran tentang surat. Kita lihat sedikit yuk. Oke, kita mulai. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 5. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Oke, sekarang ibu akan bagi menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan tugasnya. Nanti ibu akan bagi beberapa kelompok mengerjakan tugas. Jadi ibu bagi kelompok. Kelompok ini adalah kelompok manggis. Setelah itu ibu bagi di sini kelompok rambutan. Oke, selanjutnya adalah kelompok durian. Oke, sekarang ini adalah contoh tugasnya. Perhatikan dulu, ini adalah contoh tugas kalian, yaitu membuat surat. Ini suratnya sudah jadi, tapi bentuknya acak. Dia acak suratnya. Pembukaannya di bawah, isinya di atas. Ini adalah contoh tugasnya. Ini adalah tugasnya. Jadi tugas kalian adalah mengguntingnya menjadi tugas surat yang rapi. Sudah paham? Sudah. Sekarang ibu bagi-bagikan ya. Baiklah, ini tugasnya. Kalian setelah selesai nanti kita akan presentasikannya. Nah, kita presentasikan apakah susunan tugas kalian sudah benar apa belum. Setelah itu nanti kalau ada yang kurang, kelompok lainnya bisa menanggapi apakah tugasnya sudah benar atau belum. Sudah mengerti tak? Sudah. Sudah paham belum? Sudah. Ada yang mau ini adalah tugas ajarnya adalah tentang hobi. Tugas ajarnya di sini adalah tentang hobi temannya. Tugas hobi tentang temannya kalian susun nanti. Kalian susun hobinya benar apa tidak, posisi isinya apa tidak benar, apakah pembukaannya sudah di mana tempatnya, tanggalnya sudah di mana tempatnya. Sudah mengerti? Sudah. Oke. Sekarang silakan kerjakan. Nah, kalau ada yang belum dipahami, silakan tanyakan kepada ibu atau teman sebangkunya. Silakan mengerjakan. Di sini sudah mengerti? Sudah paham? Sekarang nanti tanggalnya ada di mana, Nak? Susun tanggalnya ada di mana, misalnya tanggalnya di atas, pembukaannya di mana. Kalian, ibu akan jelaskan ya. Ini adalah kertas surat. Kalian tulis surat kepada siapa yang kalian mau kirimkan surat, misalnya kepada nenek, sahabat, orang tua, atau boleh juga
Bu, surat itu terbagi jadi berapa? Tadi dia bertanya kalau manggis bertanya surat itu terbagi menjadi berapa. Kalian bisa jawab terbagi menjadi berapa? Ya Bu, Ya. jadi terbagi menjadi berapa? Surat itu terbagi menjadi 2. Ada yang bisa jelaskan surat apa saja? Surat pribadi dan surat resmi. Ya, surat pribadi dan surat resmi. Tepuk tangan untuk temannya. Ya, bagaimana keadaannya? Apakah masih sehat-sehat saja? Bagaimana sekolahnya? Terus susunan-suratnya bagaimana? Susunan-suratnya bagaimana? Misalnya tanggalnya di mana tempatnya? Salam pembukanya bagaimana? Isinya bagaimana? Sebelum mengerjakan, kita perhatikan dulu video pembelajaran yang ada di depan sekarang. Perhatikan sebelum di depannya, perhatikan video pembelajarannya sebelum dimulai. Bagaimana bagian surat? Teman-teman surat poin, mari kita belajar mengenal bagian surat. Apa yang dimaksud dengan surat? Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Setelah menonton video pembelajaran ini, ada tidak yang mau ditanyakan? Ya? Bu, surat dikirim lewat apa? Nah, ada yang bertanya surat itu dikirim lewat apa? Sekarang semuanya kita sudah kirim surat lewat kantor pos. Biasanya kantor pos itu ada cabangnya, masing-masing setiap kecamatan ada cabangnya. Nanti suratnya dikirim itu lewat pos. Berapa lama Bu kalau WhatsApp kan? Langsung cepat terbang, jadi langsung sampai. Kalau surat membutuhkan waktu. Ada yang cepat, ada yang lambat tergantung dari jaraknya. Misalnya dari Sukamadi ke Pasambang butuh waktu 1 minggu untuk mengirim surat. Biasanya kalau menelpon saya kita sebentar, 1-2 detik langsung angkat. Kalau surat itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalian menulis, silakan mengerjakan tugasnya tentang menulis surat. Terus surat itu berisi tentang hobi kalian. Apa sih hobi kalian? Terus ungkapkan alasan kalian menulis surat itu tentang apa. Sudah paham? Sudah. Ceritakan itu isi surat kalian. Bisa dikatakan kalian curhatlah. Kalian curhat isi surat kalian. Curhat kepada teman, kepada ibu guru juga bisa, kepada teman bisa, kepada orang tua bisa. Sekarang silakan kerjakan tugasnya dengan baik dan teratur. Semuanya sudah oke? Ayo menyanyi sama. Perhatikan tugasnya temannya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Untuk sahabat kuncian di depan. Halo, apa kabar Cia? Semoga kamu dan keluarga sehat walafiat. Aski di sini juga sehat. Begitu juga dengan orang tua dan keluarga dan kakakku. Bagaimana dengan sekolah barumu? Apakah kamu sudah punya teman baru? Rasanya aku ingin sekali bertemu, tapi jarak memisahkan kita, sehingga kita tak bisa bertatap muka secara langsung. Biarlah surat ini yang
Cia, apakah kamu masih rajin latihan voli? Bagaimana jika suatu hari nanti kita adakan pertandingan persahabatan? Pasti seru. Tim voliku jago-jago loh. Bahkan tim kami pernah juara favorit antar pelajar se-Makassar. Hebat bukan? Cia, sebenarnya masih banyak yang ingin aku ceritakan padamu. Tapi hari sudah malam dan aku harus istirahat. Lain kali disambung lagi ya. Salam buat keluargamu. Jangan lupa balas suratku ya. Salam manis Aski. Baiklah, sekarang aku mau jelaskan kalian kelebihan dan kekurangan tentang surat. Kelebihan dan kekurangan tentang surat. Kalian tulis kelebihan dan kekurangan surat dari kelompok ini. Kira-kira ada tidak kurangnya kelompok durian? Juga koreksinya bagaimana? Ada tidak salah tugasnya? Tidak salah kurang tepat dari kelompok durian? Ya tidak? Kurang tepat karena tidak ada salam pembuka dan Katanya kurang tepat karena tidak ada salah mengakhirinya. Tepuk tangan untuk yang menanggapi dari setiap kelompok salah kekurangannya. Pembelajaran berikutnya tentang cara menulis surat yang baik dan benar. Itu bagaimana sih caranya untuk menulis surat yang baik dan benar? Sekarang silakan perhatikan dengan baik. Nah, yang ada tadi kurangnya, tapi karena saya kurangnya di mana tadi saat menulis saya kurang di mana saat menulis suratnya tadi. Jadi perhatikan kalau saya di mana. Misalnya saya kurang ditokokan, menutup awalannya. Sekarang perhatikan.